kita. Selamat siang, selamat datang kita sekalian. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala man. Yang saya hormati Bapak Direktur Perhubungan Daerah, saudara saya yang melukasi saya juga di sini. Anak-anak makhluk, seluruh saudara, dan juga saya hormati petugas akhir penggunaan anak atau kesehatan pendidikan Ibu Angin Nuzula Rahma, yang tentu juga saya hormati. Kemudian berikutnya tentu yang juga saya hormati Ketua Tim Kerja Wilayah 3 Bapak Ramandika Suryasmara. Tahu? Oh, barangkali belum hadir. Kemudian juga, oke, mohon maaf ini ruangannya agak terbatas, Pak. Kemudian juga tentu teman-teman dari Dinas Kesehatan Provinsi, kalau dari Biro Hukum saya Pak Biro sendiri. Kemudian juga tentu seluruh jajaran Kepala Klinik yang saya hormati. Alhamdulillah, baru sekalian hari ini kita sama-sama bisa hadir terkait undangan dari perwakilan dari Nusa, dari kemudian dalam negeri, dari kemudian kesehatan, pejabat yang terkait, dan selamat mengucapkan selamat datang Pak Direktur di Kabupaten Brebes. Pertama kali ya Pak Direktur. Jangan rahasia. Belum masih belum apa. Belum itu adalah binatang atau hewan hasil perselingkuhan antara bebek dengan asal. Tim sepuh, para tokoh, para kiai, agar semua yang terkait dengan baik masalah dasar, terutama dengan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, kami dorong agar terus meningkat. Oleh itulah terkait dengan kesehatan ini, kami pun juga sepakat dengan berbagai komponen agar kawasan tanpa rokok ini segera kita wujudkan. Saya kira untuk yang terkait dengan yang terakhir saya cerita soal bagaimana di pesantren, bagaimana dari tempat-tempat tertentu yang saya kira di sini sudah sangat lazim bahwa ini menjadi tempat-tempat yang sangat ini. Saya kira juga para tokohnya juga sepakat kalau kawasan tanpa rokok ini perlu kita segera wujudkan. Oleh itu juga amat sangat nyaman. Kemudian ketika kami menyusun naskah akademik tentang saya ini saya kira merupakan asli manusia. Bukan dibalik bahwa merokok ini hak manusia, tapi kami yakin dan yakinnya bahwa yang merupakan asli manusia itu adalah hak hidup di udara yang sangat layak dan sehat. Maka kami sudah menyiapkan beberapa rancangan terkait dengan pelaksanaan daerah ini, termasuk naskah akademiknya, dan mohon kami diadvokasi hari ini. Bagaimana kami dalam menyusun ini dan tentu juga ke depan agar ini bisa kami wujudkan di kawasan Brebes. Saya kira yang hormati tim dari pusat dari Pak Direktur Perhubungan Daerah Kemendagri Pak Mahfud, dan juga dari BPA itu dari Direktur namanya Nasdem Pemenuhan Hak atas Kesehatan Bu Angin ya. Kemudian Bapak Ibu dari Provinsi Jawa Tengah, Kepala Hukum dan juga Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu dari pejabat di Kabupaten Brebes, dari Ketua BPD dan jajaran, kemudian juga dari Bapak Ibu dari Mitra Pembangunan dari MCC Muhammadiyah, kemudian juga dari Adinkes, juga ada dari Union ya. Kemudian juga Bapak Ibu para tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama kali mari kita bersyukur bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah belajar walafiat sehingga bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu selain yang menghormati, izin saya akan suara dengan pembelian pokok ini bisa tercapai. Salah satunya adalah bagaimana supaya kita bisa mewujudkan kawasan tanpa rokok berupa peraturan daerah. Karena usaha yang hormati kita mendapatkan data dan fakta bahwa prevalensi merokok pada terutama anak-anak usia 10 sampai 18 tahun itu ada peningkatan terjadi, dan ini merupakan salah satu indikator di dalam pembangunan dan kesehatan di RPJMD 2020-2024. Tentu ini kita harapkan bukan kemudian melarang untuk merokok, tetapi kemudian ada yang penting bagaimana diatur ya, sehingga tidak punya faktor risiko terhadap kesehatan. Karena bahwa yang hormati turun sedikit, tapi itu bermakna karena jumlahnya banyak. Nah kemudian bahwa yang hormati
sesuai dengan data yang kita miliki dari Global Tobacco Survey atau GATS, itu di tahun 2021 prevalensi merokok elektronik yang sekarang mungkin terkenal dengan vaping, istilah vaping itu di situ ada nikotinnya sama bahaya seperti rokok batangan. Kemudian juga yang berbahaya adalah kalau dicampur dengan zat aktif lainnya, termasuk adalah bagian nafsa atau zat psikotropik. Ini berbahaya ya. Jadi kan kita tahu dan paham bahwa terkait dengan narkoba, nafsa dan sebagainya itu saat ini sedang banyak dan mulai berbagai macam sarana. Nah, salah satunya adalah lewat rokok elektronik. Oleh karena ini perlu kita tingkatkan pengawasannya ya. Nah, kemudian bersama informasi data yang lain adalah bahwa pengeluaran keluarga untuk masyarakat itu ternyata tinggi untuk pembelian rokok ya. Jadi ini juga menjadi perhatian kita. Jadi misalnya di rumah tangga untuk belanja rokok itu nomor 2 lagi beli rokok. Bahkan kadang-kadang tidak bisa beli telur, tidak bisa beli ayam atau beli daging, minum dari ayam, tapi beli rokok bisa. Itu kan artinya kebutuhan rokok yang lain, terutama misalnya untuk anak-anak, kebutuhan gizinya itu terkait dengan kebutuhan rokok. Nah, beberapa penyakit yang atas topik itu negara kita bisa kabur. BPJS juga bisa diusir ya. Nah, karena apa? Negara kita akan banyak untuk mengobati mereka yang sakit-sakit atas topik seperti jantung, stroke, cancer. Nah, rokok ini jadi faktor untuk itu, Pak. Jadi orang penyakit jantung juga bisa kena rokok, ya misalnya jantung yang karena apa? Kalau kita itu kadang meninggal kenanya dulu, pada itu karena serangan jantung ya. Kemudian menderita penyakit itu berbahaya bagi negara kita terkait dengan pembiayaan yang cukup besar. Nah, terakhir barangkali kalau saya mencermati di dalam indikator RPJMN ini kita harapkan ya 514 kabupaten kota seluruh Indonesia di tahun 2024 ya Pak Pengat itu kita kabupaten kota diharapkan sudah punya perda KTR. Nah, mengapa harus perda? Karena perda ini lebih mengikat daripada misalnya peraturan regulasi di bawahnya. Lagi jadi perda ini penting karena di sini juga ada sanksi dan sebagainya. Prinsipnya adalah ini kita bermain di hulu ya terkait dengan beberapa tadi masalah kesehatan. Karena kalau kita main di hilir, hulunya nggak ditutup, pada kota kita tidak banyak di belakangan. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan sekali lagi terima kasih pada Pak Bupati dan jajaran, kemudian juga terutama tim dari pusat dari Kemendagri yang selalu mendukung upaya dalam masalah tindakan pembangunan kesehatan, juga teman dari BPPA yaitu kemudian juga misalnya yang hormati, ini perlu kita dukung bersama-sama, termasuk terlibatan dari NGO atau non-government organization ya. Semua sektor, pentahelix, ya, pemerintah, perguruan tinggi, media massa, kemudian juga masyarakat ya, dan dunia usaha kita perlu bersama-sama untuk bagaimana mewujudkan Indonesia yang sehat. Nah, salah satunya adalah faktor risiko yang memang nyata kita hadapi, yaitu terkait dengan prevalensi merokok. Oleh karena itu sekali lagi KTR ini menjadi salah satu upaya kita bersama untuk kita bermain dalam upaya proaktif dan preventif. Nah, terakhir mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama ini menjadi upaya kita ya dalam rangka untuk mewujudkan Indonesia sehat. Kebetulan saya juga mengurusi kabupaten kota sehat, dan dalam kabupaten kota sehat salah satu indikator yang penting adalah adanya kawasan tanpa rokok atau kayak berbagai macam tantangan, mulai dari transportasi, tempat wisata, tempat ibadah, tempat pendidikan, tempat fasilitas dan kesehatan, kemudian juga ada bermacam-macam yang lain. Demikian Bapak Ibu sekalian hormati, sekali lagi terima kasih Pak Bupati dan tentu ini Pak Direktur Amadun luar biasa sudah mensupport kita ya dalam rangka percepatan terbitnya KTR di berbagai kabupaten kota di Indonesia. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi selanjutnya penyampaian sambutan dari Direktur Hukum dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang kami hormati Bapak Dr. Ades Makmur Maulana MSI di persidangan. Bupati Brebes yang tadi nomor 2 berita besar ya. Mendapatkan misalnya kalau sekwan itu berbeda dengan jabatan saya setiap saat sampaikan sekwan itu
setingkat di atas pimpinan perangkat daerah kayak kepala dinas. Karena kenapa? Sense politiknya harus ada, sense-nya berbeda. Administratif oke, kemampuan manajer juga oke, tetapi yang harus dimiliki bagaimana dia mencoba memahami sense politiknya. Jadi terusnya itu, jadi waktu saya dulu PP 18 ya, 2016 itu perangkat daerah, kita dulu berpikir sekwan itu hampir kita buat menjadi kasumpah kalau memang dia pelayan. Ini lagi aja. Ngajian. Oh iya, nggak apa-apa ya. Jadi yang samping saya pimpinan DPD Kabupaten Brebes sama teman saya Ketua Bapeda, dan Ketua Bapeda itu macam-macam yang kita se-Indonesia ada di forumnya nih. Makanya terus para pimpinan perangkat daerah dari Kabupaten Brebes dan teman saya pakar hukum Provinsi Jawa Tengah. Kemarin saya bilang ke beliau, Pak Karo, dasar nggak dari Subang ke Brebes itu dari mana sih, saya bilang. Terus kalau saya sampai di sana duluan Pak Karo sampai, duluan saya sampai. Kalau dia sampai kalau begitu saya balik kalau jadi boleh datang ke sana, saya bilang ya sudah, saya teman dengan beliau. Saya juga tadi ada dari Kemenkes Pak Direktur, ada dari BPA, ada Infasdem, ada Pak Benget juga, dan ada dari Kemenkes, ada untuk persamaan kita. Saya juga ditemani oleh tim dari Direktorat Perhubungan Daerah, ada CEO 45 orang supaya tahu purpose gitu, tahu nanti dan tugas perbantuan. Nah oleh karena itu, kalau mengatur pakai apa dia? Ada kita kenal perda, perkada, peraturan bupati, keputusan, itu semua regulasinya. Bicara perda di Undang-Undang 23 itu jelas. Ada pasal yang menyatakan bahwa pasal 236 itu apa cara pembentukan perda seperti apa dilakukan. Ada apa namanya? Cilacap di situ. Kita tadi diskusi sebentar belum selesai. Karena kenapa? Terkait dengan pembentukan produk hukum di daerah, baik itu perda, perkada, kita harus betul-betul kawal. Benarkah itu menjadi kewenangannya? Kalau itu menjadi kewenangannya, ya kita kasih. Kalau tidak, samping kiri saya ini tiga, salah satu pembentukan hukum daerah, anggaran, dan pengawasan. Apapun yang terjadi, kalau terkait pembentukan perda, yang punya kuasa ini si ketua umum perda itu. Saya kira tadi di Sumedang, di Subang, sampai Lebaran kuda, kalau tidak dimasukkan dia isu di dalam pokok perda, akan dibahas itu. Sederhana, tapi ada tatib yang harus kita hormati, ya kan? Harus dihormati. Nah, oleh karena itu kita bicara apa sih perda tersebut? Nah, kenapa sih harus kita bikin perda? Apakah cukup perlu peraturan bupati? Bisa saja, tapi memaksa memberikan sanksi tidak kuat. Tapi kalau perda, ya ini terus bersama, sehingga proses pembentukannya pun harusnya sudah harus melibatkan seluruh stakeholder. Kenapa ini kita bicara kawasan tanpa rokok? Saya baru terlibat, saya 25 tahun ya Pak. Dengan Pak Benget ini, Pak Benget ini kan salah kaprah dia selama ini. Dia terpilih Pak ini, dia kan tidak mungkin karena tidak sosialisasi. Jadi tidak kawasan melarang merokok, yang mengatur. Jadi jangan a priori dinyatakan, oh nggak bisa. Ini mengatur bagaimana sih untuk merokok seperti apa yang dilakukan dan apa yang harus dipenuhi. Nah ini sudah kemarin waktu diskusi kemarin kita di Subang, ya karena tadi malam saya sampai Pak Bupati kan sudah ada Pak Wakil Bupati, kalau tidak langsung ketemu, kita sudah brainstorming dulu tadi malam.
Saya kira jawabannya sampai sejam selesai. Yang membuat saya ya saya kira Pak Tito Pemerintah ini bukan tekanan dari saya kan saya bilang langsung di dalam titik itu. Pak Direktur, kami sudah selesai karena tidak ada di Pemerintah. Komisi 4 menyatakan bahwa ini inisiatif DPRD dan siang hari ini langsung disiapkan untuk paripurna besok. Beberapa kalinya kami bisa berkesempatan untuk hadir di Kabupaten Brebes yang memang sebelumnya ini dalam rangka evaluasi Kabupaten Kota Layak Pak Bupati. Nah, alhamdulillah hari ini kami bisa bersama-sama dengan Pak Direktur dari Kemendagri dan dari Kementerian Kesehatan untuk mendorong, tujuannya kami ikut mendukung dan mendorong upaya pemenuhan hak anak melalui adanya perda KTR. Kami di sini tetap ya Pak dalam komitmen kami bagaimana kita melindungi anak-anak kita dan nanti juga bagaimana kita bisa mencegah terjadinya atau melakukan mitigasi sebelum terjadinya tsunami rokok anak. Nah ini yang memang bersama-sama kita harapkan Pak Bupati. Nah memang amanat dalam penyusunan perda KTR ini juga termuat di dalam kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak yang mana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan juga Perpres Nomor 25 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kabupaten Kota Layak Anak. Nah memang kalau dilihat ya setiap tahun kami melakukan yang tidak bisa sebutkan satu persatu yang saya hormati Pak Bupati, Pak PJ Bupati dan saya hormati dari Pemerintah Provinsi dan aku insya Allah akan sampaikan ke Ketua DPRD. Cuma untuk Maret mungkin kami tidak bisa, tapi secepatnya karena secepatnya mungkin April bisa cepat atau belum mudah. Secepatnya dalam bulan April mungkin insya Allah sudah kita masalah selesainya biasanya tergantung di biro hukum lah. Biro hukum saya kasih cuma selesai tidak lebih dari 3 hari. Saya bisa sukses hari ini. Alhamdulillah. Jadi juga sehari saya bikin. Iya Pak, untuk ada kawasan tanpa rokok di Kabupaten Brebes memang ya secara ini diperlukan juga Pak yang nanti dilakukan Ibu untuk anak-anak masa depan juga. Yang kebetulan karena saya bukan perokok, jadi perokok pasif. Hanya perokok dari teman-teman lah. Akan kami sampaikan kepada teman-teman di DPRD untuk membahas perda ini. Kebetulan di sini juga ada ketua umum perda. Insya Allah ada secepatnya untuk merealisasikan Pak Direktur, nanti juga disupport sama Pak PJ Bupati. Direktur Pendukung Daerah Pak Marbun, Pak teman-teman direktur dari Kementerian Kesehatan, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Marbun. Sebetulnya gaya beliau ini kan master proses ya. Sekali ngomong tetapi semuanya jelas. Saya dulu jam 1, saya jam 1 udah datang di sini. Dari kapan dari kita selesai? Itu bentuk keseriusan saya udah datang dari jam 1. Terus kedua, bentuk keseriusan saya kemarin itu sebetulnya kalau kita disebut oleh Pak Marbun ulang tahun ya. Propomperda, saya kan ketua Propomperda itu dari awal 2019 ya sampai sekarang. Saya sampaikan dulu di 2023 ini, kenapa kemudian ini menjadi inisiatif Dewan? Mestinya ini disambar oleh dinas Pak, karena itu sudah di inisiatif Dewan. Nah tadi disampaikan komitmen bagaimana perda terkait dengan kawasan tanpa rokok ini diminta. Saya serius sekali Pak. Ya, kita serius sekali dan kita juga sebetulnya mohon maaf Pak Marbun karena memang kita ini sebetulnya di 2023 itu bukan kebijakan tetapi kesepakatan kita tidak memunculkan raperda inisiatif di 2023.
Sehingga Properda yang di 2023 ini semuanya inisiatif dari eksekutif. Kenapa kemudian kita tidak memunculkan? Karena mohon maaf, ini jadi evaluasi kita, evaluasi saya di Properda 2022 kemarin ini, yang Raperda inisiatif itu rata-rata mendapatkan catatan banyak dari bagian hukum provinsi. Eksekutif untuk Raperda apa saja yang akan dimunculkan di 2023. Jadi menurut saya itu Mas, tinggal Pak PJ nanti tulis nomor 1 itu Raperda tentang kawasan Tanpa itu. Insya Allah kita akan siap di DKT. Saya langsung itu dulu anggapnya dulu ya. Jadi tadi yang disampaikan itu Pak, apakah memang kami dibantu dengan masa akademis? Sebenarnya dulu sudah sampaikan berulang-ulang ya Pak. Jadi bisa dipakai ini tidak ada bisa dipakai penjelasan, keterangan juga sudah ada dilakukan. Jadi artinya dan ini juga saya lihat sudah ada, justru sudah ada masa akademis kalau ini sudah ada. Ya kan sudah tidak ada masalah mungkin. Tapi tadi ketua Bapak saya menjadi apa saya gagal apa gimana ya? Kalau dibilang ada perangkat daerah tidak respon, tidak kurang memahami itu. Aduh, berarti saya harus seluruh perangkat daerah harus dicuci lagi nanti, harus dikeramas terus nanti supaya memahami tugas-tugasnya. Tapi di sini tidak hanya disalahkan itu ke perangkat daerah, Kemenkes itu kan pembinaan dari Kemenkes. Ya kalau sampai kepala dinas kesehatan tidak memahami seluruh apa kebijakan di bidang urusan kesehatan, dari itu Kemenkes secara pembinaan teknis tidak bisa meyakinkan seluruh dinas kesehatan itu memahami apa yang menjadi prioritas. Kalau saya sampaikan sebelum saya kita akan dulu kritikal. Bimas semua ada di kita ya diatur di 373 Undang-Undang 23 2014. Dan selesai dari tempo 6 bulan harus selesai. Sementara mengatakan kata-kata di dalam. Jadi itu maksud saya. Jadi oleh karena itu saya pikir ya selama sudah ketemu di sini. Kenapa saya minta tadi itu Bapak sudah bicara supaya karena kenapa saya itu tanggung dari beliau nih untuk nanti memasukkan itu masuk ke dari Properda. Beliau ini kan tinggal ininya ada, semuanya tinggal bikin apa namanya bamusan kapan. Kalau komitmen sudah ada, saya pikir kayaknya udah tidak perlu kesehatan. Sudah selesai. Mohon, terima kasih. Silakan ke bawah. Baik, terima kasih. Pemenuhan anak atas kesehatan dan pendidikan serta Bapak Ibu sekalian dari tim Kementerian Kesehatan, kemudian dari perwakilan Kadinkes, perwakilan Union dan dari MTCC Universitas Magelang, dari Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, dan yang saya hormati Bapak Ibu para kepala PD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kudus. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita diskusi ini akan ada paparan sekilas ya tentang perda kawasan tanpa rokok yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Retno Rusdiati MKes dari MTCC atau Ketua Muhammadiyah Tobacco Control Center Universitas Muhammadiyah Magelang. Monggo sebelumnya kami persilakan. Kepada kota kabupaten yang ada di Jawa Tengah dalam rangka pengendalian tembakau. Nah, hasilnya Bapak Ibu sekalian bisa kami sampaikan di sini. Jadi dari 35 kota kabupaten di Jawa Tengah masih ada 19 kota kabupaten yang belum mempunyai perda KPR, dan kemudian ada 8 yang belum sama sekali mempunyai regulasi kawasan tanpa rokok, baik Perpu, Perwal maupun Perda. Nah, Brebes termasuk salah satu dari 8 ini. Jadi kami sebenarnya sudah mendampingi sejak tahun 2018. Waktu itu juga dari Kemenkes, Kemendagri, Pak Alek sudah pernah
ke Brebes juga, kemudian ada COVID itu ya Bu, waktu itu kepala di Brebes. Nah sebenarnya kami juga sudah siapkan untuk perbu yang waktu itu karena memang belum ke arah kerja, sudah kami siapkan perbu untuk kawasan tata rokok dari Kabupaten Brebes. Nah ini mungkin nanti tidak hanya Brebes saja nih Pak Mendet yang bisa dikunjungi Bapak Ibu sekalian untuk menekan di Pak Marbun karena Temanggung itu juga sangat susah. Kemudian juga kalau Kudus itu belum bekerja, kemudian juga Klaten. Kalau Temanggung sama sekali belum ada. Jadi kami juga sering kewalahan karena begitu datang sudah ditolak. Kemudian sponsor SIP. Nah, minimal di dua ini, kalau tiga-tiganya bisa kita atur di perda yang baru ini, advertisingnya kita atur, promosinya kita atur, sponsorshipnya kita atur, hadir, itu alhamdulillah akan menjadi tambah signifikan dan menjadi contoh di Indonesia. Kita sering mengundang dinkes untuk yang disebutkan oleh Pak Dirman tadi untuk belajar ke daerah yang baik pengaturannya. Nah, ini mudah-mudahan Brebes juga bisa nanti perdanya secara substansi itu bisa. Kemudian tadi Pak Bengen juga menginformasikan Pak Jokowi sedang disiapkan kebijakannya yang pro kepetangan ya. Jadi tidak menjual secara ecer, secara batangan karena memang kajian-kajiannya itu sudah menunjukkan kurang bagus dampaknya. Dan itu belum ada perda yang berani mengatur itu. Jadi kalau Brebes bisa mengatur itu, melarang penjualan rokok secara ecer batangan, meskipun operasionalisasinya ya namanya masyarakat pasti bisa mengakali, tetapi secara norma ini sesuatu yang kemajuan dari segi substansi pengaturan. Jadi mudah-mudahan Brebes bisa memasukkan itu dan itu jadi contoh nasional bahwa Brebes pertama mengatur melarang penjualan rokok batangan. Kita bab yang mengatur juga tentang KTR, tapi memang perda KTR ini wajib ya harus ada terkait dengan penilaian kabupaten layak anak, kemudian kabupaten sehat. Ini tahun 2023 kami juga ada penilaian itu Pak. Jadi ini memang mendesak sangat penting agar segera terrealisasi perda KTR di Kabupaten Brebes. Monggo selanjutnya barangkali ada komentar tanggapan dari Bapak Ibu hadirin, silakan. Direktur Produk Umum Negeri Bapak Marbun, Pak Bupati serta hadirin, langsung saja terkait dengan penyusunan perda tentang kawasan tata rokok. Ini memang sudah masuk perda Pak Marbun dan ini menjadi PR kita. Kami tidak akan berpanjang lebar, prinsipnya kami dari bagian hukum sudah bersiap untuk proses perda ini dan akan berkoordinasi langsung dengan Bapak Perda untuk melakukan perubahan perda sehingga diharapkan dari Bapak Perda menjadi prioritas utama awal tahun pembahasan. Kebetulan tahun ini sesi sidang pertama belum dibuka. Kita harapkan sesi sidang pertama Pak Ketua Bapak Perda memasukkan perda KTR karena seperti disampaikan naskah akademiknya sudah dibantu atau dibuatkan template-nya, tinggal tapi tahapan untuk selanjutnya anak PJ juga harus beritakan mengenai persetujuan penandatangannya. Meskipun saya yakin Pak akan masuk sepanjang ini, tetapi yang paling penting adalah saya mengingatkan kepada teman-teman ini pembentukan pansus, kemudian pembahasan. Jangan lupa nanti supaya tidak terlalu prosedural, ordernya harus dipenuhi. Karena mohon maaf, apabila ini perda ini lama tadi itu tidak jelaskan kenapa di Temanggung ditolak banyak penolakan karena di sana adalah produsen tembakau. Jadi Pak dari Kabupaten Brebes atau yang mewakili yang tadi ya dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes ada ketua langsung kepada Bapak Perda. Yang kedua Direktur Produk Umum Negeri Bapak Ismail Marbun.
Dan yang ketiga, Bapak Dr. Anas Ma'ruf MKM, dari Direktur Penyelamatan Lingkungan Kementerian Kesehatan. Dan yang terakhir dari Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah, Bapak Nabi Iskak dari Selainkan. Setelah pendataan bersama, dilanjutkan sesi foto bersama. Yang paling utama pada dari DPRD, pimpinan Dewan dan Ketua Forum Kerja. Agar ini kita sama-sama percepat tadi janji. Jadi yang penting bahwa monggo internalnya seperti apa, tapi barangkali kami boleh saran inisiatifnya dari Dewan, kemudian anggarannya dari Komisi, yang membahas juga Komisi lebih cepat tadi biasanya. Jadi kalau pansus nanti kelamaan ya. Komisi 4 menyampaikan, kemudian dibahas, nanti ditetapkan sebagai inisiatif. Itu sudah, beliau sudah bisa semua Pak. Jadi saya kira mudah-mudahan dengan komitmen ini April Pak kita namanya Bapak Ibu, pimpinan dari pusat dan beberapa daerah. Mudah-mudahan kita nanti bertemu lagi bulan April dan sudah ditandatangani Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang